Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadliatul, NIM 4013181010046. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Aliran Pemikiran Islam dan Sejarahnya untuk memenuhi tugas mata kuliah agama. Dosen pengampu Bapak Mu'anif Ridwan, SPD MH. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aliran teologi. Apa itu aliran teologi? Dalam tradisi ilmu keislaman konvensional mengartikan teologi Islam sebagai ilmu kalam, yakni ilmu kalam itu ilmu yang membicarakan wujud Tuhan kita, yaitu Allah, sifat-sifat yang ada mesti padanya, dan sifat-sifat yang mungkin mesti tidak ada padanya, dan juga membicarakan tentang Rasul-Rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mungkin ada padanya dan sifat-sifat yang mungkin tidak ada padanya. Islam merupakan agama yang diyakini sebagai agama rahmat lil alamin oleh setiap umat Islam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam aliran kalam. Yang pertama ada Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij ini merupakan suatu aliran dalam kalam yang bermula dalam sebuah kekuatan politik. Dikatakan Khawarij yaitu orang-orang yang keluar karena mereka keluar dari barisan pasukan Ali saat mereka pulang dari Perang Siffin yang dimenangkan oleh Muawiyah melalui tipu daya perdamaian. Yang kedua ada Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Kaum Khawarij mendapatkan bahwa mukmin yang melakukan dosa-dosa besar itu menjadi kafir dan kelak dalam neraka. Maka kaum Murji'ah berpendapat bahwa mukmin yang melakukan dosa besar tersebut masih tetap mukmin, yaitu mukmin yang berdosa tidak berubah menjadi kafir. Di sampingkan itu, mereka berpendapat bahwa imam itu adalah mengetahui dan meyakini atas ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad. Mereka tidak memasukkan unsur amal dan iman sehingga amal tidak mempengaruhi iman. Yang ketiga ada Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kudrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar atau pada Tuhan. Dalam ajarannya, aliran Qadariyah sangat menekankan posisi manusia yang amat menentukan dalam gerak laku dan perbuatannya. Manusia dinilai mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya itu. Yang keempat ada Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Aliran Jabariyah ini menganut paham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya, tetapi perbuatan itu dalam keadaan terpaksa. Aliran Jabariyah dibagi menjadi dua, yaitu aliran Jabariyah yang ekstrim dan moderat. Yang kelima ada Mu'taziyah. Apa itu Mu'taziyah? Aliran Mu'taziyah merupakan golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan berbasis filosofis. Dalam pembahasannya mereka banyak memakai akal sehingga mendapat nama kaum rasionalis Islam. Yang keenam, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yaitu terbentuk akibat dari adanya penentangan terhadap aliran Mu'taziliyah oleh orang Mu'taziliyah itu sendiri. Mereka adalah Abu Al-Hasan, Ali bin Ismail, bin Abi Bashar, Ishaq, bin Salim bin Ismail, bin Abdul Allah, bin Musa, bin Bilal, bin Abi Burdah, Amir bin Abi Musa al-Asy'ari, Imam al-Asy'ari. Selanjutnya yang ketujuh ada Salafi. Apa itu Salafi? Aliran ini tidak selamanya sejalan dengan gagasan-gagasan Imam al-Asy'ari, terutama karena aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah menggunakan logika, yaitu mantik, dalam penjelasan teologi, sedangkan aliran Salafi setelah menghendaki teologi apa adanya tanpa dimasuki oleh unsur rai. Aliran ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu aliran Al-Asy'ariyah, yaitu
keluar dari kelompok Mu'tazilah al-Asy'ariyah merumuskan pokok-pokok ajaran yang berjumlah 7 pokok, yaitu tentang yang pertama adalah tentang sifat Allah, yang kedua tentang kedudukan Al-Quran, yang ketiga tentang melihat Allah di akhirat, yang keempat tentang perbuatan manusia, dan yang kelima tentang antroporisme, yang keenam tentang dosa besar, yang ketujuh tentang keadilan Allah. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan secara singkat sejarah politik di masa sahabat. Jadi pemula dari perpecahan umat Islam boleh dikatakan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi perpecahan itu menjadi reda karena terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Ia menumpas pemberontak-pemberontak pada masa kekhalifahannya, yakni orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Begitu pula pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab menjadi khalifah pada masa kekhalifahannya yang ketiga, yakni yang dipimpin Utsman bin Affan. Mulailah menjadi perpecahan Utsman termasuk dalam golongan pedagang Quraisy yang kaya. Kaum keluarganya terdiri dari orang aristokrat, yaitu Mekah, yang karena pengalaman dagang mereka mempunyai pengetahuan tentang administrasi. Ahli sejarah menggambarkan Utsman sebagai orang yang lemah dan tak sanggup menentang ambisi keluarganya yang kaya dan berpengaruh itu. Tindakan-tindakan politik yang dijalankan Utsman ini menimbulkan reaksi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Sahabat-sahabat Nabi yang dulunya menyokong Utsman ketika melihat tindakan yang kurang dapat ini mulai meninggalkannya. Di antara Khulafa al-Rasyidin yang 4, Utsman menghitung paling lama memerintah, yaitu 12 tahun, 24 sampai 25 Hijriah. Dan pada hari Jumat tanggal 8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi, Khalifah Utsman terbunuh. Pada saat itu Khalifah Utsman sedang membaca Al-Quran. Kematian Utsman telah meninggalkan malapetaka besar dalam tubuh umat Islam. Perpecahan di kalangan umat Islam menjadi 4 sampai 5 yang antara satu dan lainnya tidak dapat bersatu kembali. Golongan yang berpegang teguh pada prinsip jamaah dan kaum Khawarij. Setelah Utsman wafat, Ali sebagai calon terkuat menjadi khalifah keempat. Meskipun melalui pemilihan yang belum sempurna, terdapat 2 golongan yang menentang pemerintahannya, yakni Talhah dan Zubair, yang didukung Aisyah, yang mengakibatkan perang Siffin dan diakhiri dengan tahkim sehingga merugikan pihak Ali. Akibat pihak Ali terpecah menjadi 2 golongan. Khawarij juga mengalami perbanyakan golongan. Begitu pula munculnya aliran-aliran baru yang beralih paham. Baiklah, itu saja hasil presentasi artikel saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.